Halo semua, selamat datang kembali di channel alur cerita film yang terus berkembang ini. Dan pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film horor thriller yang cukup legendaris, yang berjudul The Mist. Film ini rilis pada tahun 2007 lalu, dan disutradarai oleh Frank Darabont, yang juga pernah menyutradarai film legend lain seperti The Shawshank Redemption, dan juga The Green Mile. Jadi bisa dibayangkan ya, kualitas storytellingnya udah pasti gak main-main. Film ini juga diadaptasi dari novel karya Stephen King, dan dibintangi oleh Thomas Jane, Laurie Holden, Marcia Gay Harden, Andre Braugher, dan beberapa aktor lain yang juga memegang peran penting. Menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di sebuah supermarket, saat kabut misterius dan berbahaya muncul. Premisnya simple, tapi ketegangannya yang muncul gak main-main. Oke, supaya gak kelamaan lagi, kita langsung aja masuk ke jalan cerita filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, tekan tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria, bernama David, yang sedang melukis. Tapi karena badai di luar semakin parah, ia memutuskan menunda lukisan itu dan pergi bersama keluarganya ke kamar untuk beristirahat. Keesokannya, David bersama istrinya mendapati sebuah pohon besar menimpa bagian depan rumahnya, yang juga membuat lukisan David semalam hancur. Karena kondisinya sangat kacau, David pun hari itu berencana ke supermarket untuk membeli perkakas perbaikan rumah, dan juga persediaan makanan karena menurut info, badai semalam juga membuat listrik akan mati sampai 3 hari ke depan. Kemudian, saat sedang mengecek perahunya yang hancur di tepi danau, dari kejauhan David dan keluarganya melihat kabut aneh yang turun dari area pegunungan menuju kota. From the storm, something like that. Sure. What is it, Daddy? Sesudah itu, David menemui tetangganya, yaitu Norton, untuk membahas pepohonan di sekitar rumah mereka yang tumbang. Karena sama-sama dalam kondisi sulit, keduanya pun sepakat ke supermarket bersama untuk mencari alat yang bisa mereka pakai merapihkan pepohonan tersebut. Singkat cerita, David dan Norton pun berangkat menuju supermarket, di sini turut ikut pula anak David, yang bernama Billy. Dalam perjalanan, David dan Norton melihat banyak sekali tentara yang pergi mengarah ke area gunung secara tergesa-gesa, tempat kabut aneh tadi muncul. Tapi David dan Norton tak mencurigai itu, dan menilai para tentara sedang sibuk memperbaiki sisa badai semalam. Sesampainya di supermarket, David dan Norton langsung mencari kebutuhannya masing-masing. Pada momen ini, karena kota tempat David tinggal, kita bisa lihat kalau David cukup mengenal orang-orang yang ada di supermarket itu, termasuk para karyawan di sana. Kondisi supermarket pun nampak ramai, banyak orang datang ke sana juga untuk membeli persediaan selama listrik mati. Bahkan, beberapa tentara juga sempat mampir ke tempat tersebut untuk membeli sesuatu. You think educating children, sorry to hear that. Hello, Miss Rapper. Well, hello to you. Tapi tak lama, tiba-tiba saja alarm tanda berbahaya berbunyi. Lalu seorang pria tua dengan wajah bersimbah darah, bernama Dan, datang sambil berteriak bahwa ada kabut aneh datang dari atas gunung. Lalu benar saja, kabut aneh itu datang, melukai orang-orang yang ada di luar, dan seketika karyawan di sana mengunci pintu supermarket untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam. Semua orang di dalam supermarket lantas kebingungan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sejumlah orang menilai itu adalah kabut gas beracun, tapi seorang wanita bernama Miss Carmody mengatakan kalau ini adalah tanda-tanda datangnya kiamat. Tak lama, seorang wanita bernama Karen meminta keluar dari sana agar ia bisa pulang menjemput anak-anaknya. Awalnya ia tak diizinkan keluar oleh karyawan supermarket karena situasinya berbahaya. Tapi, karena terus terpikirkan kondisi anaknya, Karen pun nekat keluar dari sana dan menembus kabut aneh itu. Beberapa saat kemudian, ketika kondisi sudah agak tenang, semua orang yang ada di sana mulai bekerja sama dan menyusun rencana agar mereka bisa bertahan dengan nyaman di dalam supermarket, setidaknya sampai kabut itu hilang. David lalu pergi ke area belakang,
Di sana ia melihat generator supermarket itu alami kebocoran sehingga harus diperbaiki. Tapi saat mengecek generator, David melihat seperti ada sesuatu yang berusaha masuk melalui pintu belakang supermarket. David pun berlari keluar dari sana, ia lalu melaporkan hal itu pada karyawan supermarket, bernama Ollie, dan juga 2 orang teknisi, bernama Jim dan Myron. Sesudah itu, mereka pun kembali ke ruang belakang. Di sana 2 orang teknisi, yang bernama Jim dan Myron, melihat kalau generatornya mengalami masalah, sehingga harus dibetulkan. Tapi selama mereka mengurus itu, Jim berkata kalau harus ada seseorang yang menarik tuasnya di luar supermarket itu. Norman, salah satu karyawan di sana lalu mengajukan diri untuk melakukan itu, tapi David melarangnya karena sebelum ini David melihat sesuatu yang aneh di luar sana. Namun, karena terus memaksa, dan didukung oleh Jim serta Myron juga, Norman pun nekat keluar dari sana. Akan tetapi, belum sempat Norman keluar dari sana, sebuah tentakel muncul dan berusaha menarik Norman. David dan satu karyawan supermarket lain, bernama Ollie berusaha menolong, tapi sayang Norman tak selamat dan tewas jadi santapan monster tentakel itu. Melihat hal mengerikan tersebut, David lantas memarahi Jim yang tadi terus meminta Norman keluar, dan tak membantu apa-apa saat Norman diseret. Jim sendiri yang terkejut, hanya bisa meminta maaf atas tindakannya itu. Get blood on me! Was a big bird or something? You got that? I'm done. Sadar ada yang aneh dengan kabut itu, David, Ollie, Jim, dan Myron berencana mengabari hal itu pada orang lain di supermarket tapi dengan perlahan, karena mereka tak ingin membuat orang-orang panik. Kemudian orang pertama yang mereka berusaha kabari adalah Norton, tetangga David yang juga seorang pengacara. David secara berhati-hati memberitahu kejadian yang ia lihat tadi. Tapi bukannya percaya, Norton malah marah karena merasa sedang berusaha dibodohi oleh David, bahkan meski Ollie, Jim, dan Myron juga sudah berusaha meyakinkannya. Keributan sempat terjadi, yang membuat orang-orang di sana pun mendatangi David. Talking behind my back. It wasn't enough, huh? You wanted to humiliate me some more. Pathetic attempt at a joke has gone from... David, get your goddamn hands! Alhasil David pun terpaksa menceritakan semuanya, bahwa ada makhluk aneh di dalam kabut itu yang sudah menewaskan Norman. Banyak orang di sana tidak percaya, sehingga David lantas mengajak beberapa orang itu ke area belakang untuk melihat bekas tentakel yang tadi berhasil Ollie putuskan. Saat melihat itu semua, orang-orang di sana pun kini percaya dan memantapkan diri untuk tetap bertahan di dalam supermarket. Di tengah kondisi genting ini, Miss Carmody terus meyakini kalau hari kiamat sudah datang. Di dalam toilet, ia pun terus berdoa agar dirinya mendapat pertolongan dari Tuhan. Ia juga sempat bertemu wanita lain, yang bernama Amanda. Di sini Amanda coba bersikap ramah, tapi Miss Carmody malah menghardiknya dan menilai Amanda adalah seorang pendosa. Sementara di luar, orang-orang mulai berusaha memperkuat pintu depan supermarket dengan menumpuk barang berat di sana, agar makhluk aneh tadi tidak menerobos lewat depan. Di tengah itu semua, Norton berkata kalau ia akan keluar mencari bantuan. Sementara Miss Carmody memilih terus berkhutbah, memberitahu semua orang di sana, kalau ini adalah hukuman dari Tuhan dan meminta semua orang di sana segera bertaubat, bahkan melakukan pengorbanan agar Tuhan mau mengampuni dosa-dosa mereka. Tapi, sikap Miss Carmody ini membuat orang-orang di sana justru muak dan kesal. Then go out. Call for that. Now, Myron, please calm your friend down. Prove his love for God. So David lalu bertanya pada Booth, selaku manajer di sana, apakah ada senjata? Tapi Booth berkata kalau mereka tak menjual itu. Amanda kemudian muncul dan memperlihatkan revolver miliknya. Ia lalu memberikannya pada Ollie sebagai orang yang berpengalaman menggunakannya untuk kondisi darurat nanti. Tak lama, Norton yang sudah berhasil mengumpulkan beberapa orang, memaksa keluar dari sana untuk mencari bantuan. David dan yang lain sempat menahannya, tapi Norton tetap memaksa. Untuk berjaga-jaga, David pun mengikat sebuah tali pada seorang relawan, sebut saja Bang Jenggot, yang akan ikut Norton keluar. Tapi, di sini Bang Jenggot keluar hanya untuk mengambil shotgun milik temannya yang ada di bagasi mobil di parkiran, dan nantinya shotgun itu akan dipakai sebagai senjata. Singkat cerita, Norton dan beberapa relawan lain akhirnya keluar dari supermarket dan tenggelam masuk ke pekatnya kabut. Kondisi awalnya sangat sunyi, seolah semua berjalan lancar. Tapi,
tiba-tiba saja tali yang David ikat pada Bang Jenggot tadi seperti ada yang menarik. Sesuatu yang menarik tali itu nampak sangat besar, sehingga butuh banyak orang untuk menahannya. Tak lama, tali itu seperti terputus dan saat David menariknya, darah muncul dan dari kejauhan nampak tubuh Bang Jenggot yang tinggal tersisa setengah saja. Menjelang malam, Sally, salah satu karyawan supermarket itu, bertemu Michael, salah satu tentara yang terjebak di sana. Mereka terlibat obrolan, dan di sini diketahui kalau ternyata mereka pernah menjadi sepasang kekasih saat masih bersekolah. Michael pun berkata, kalau ia ingin berada lebih lama di sana bersama Sally. Sementara di luar, serangga-serangga aneh bermunculan di area depan supermarket. Serangga itu nampak tak berbahaya awalnya, karena mereka tidak agresif. Namun, Miss Carmody melihat itu sebagai tanda lain dari munculnya hari kiamat. Beberapa saat kemudian, muncul makhluk aneh lain yang ukurannya lebih besar dan agresif. Makhluk itu memangsa serangga tadi, membuat kaca depan supermarket pecah, sehingga serangga-serangga tadi mulai masuk ke dalam supermarket. Orang-orang di dalam berusaha menghalaunya, tapi apesnya Sally malah tak sengaja tersengat. Tak lama, Sally pun harus tewas karena racun dari serangga itu. Beberapa orang lain juga lalu ikut tewas karena serangan makhluk yang lebih besar. Bahkan Billy, anak dari David juga hampir jadi korban. Untung Oli masih sempat menembak makhluk tersebut. Lalu, karena semakin banyak makhluk yang masuk, beberapa orang mulai berusaha membakarnya. Walaupun hampir membakar supermarket itu, usaha mereka setidaknya berhasil mengusir makhluk-makhluk tersebut. Sesudah itu, David melihat ada satu orang yang mengalami luka bakar serius, dan beberapa orang yang butuh obat-obatan. Karena tak ada opsi lain, David pun berencana keluar dari supermarket itu untuk pergi ke apotek di sebelahnya demi bisa mengambil obat-obatan dari sana. Rencana David ini tentu saja ditentang oleh banyak orang. Tapi, David berkata ini terpaksa karena jika tidak dilakukan, mereka akan semakin banyak kehilangan orang di sana. David juga menyinggung sikap Miss Carmody. Dia yakin semakin lama kondisi ini berlangsung, Miss Carmody akan semakin banyak memiliki pengikut, yang meyakini bahwa ini adalah akhir dunia. Argumen David itu pada akhirnya membuat orang-orang di sana setuju untuk pergi keluar mengumpulkan obat dari apotek sebelah. Keesokannya, saat David dan beberapa orang akan keluar, Miss Carmody menahan mereka dan berkata kalau tindakan mereka adalah melawan Tuhan, dan berisiko membahayakan yang lain. Keributan pun sempat terjadi, tapi pada akhirnya rencana David tetap dilanjutkan. Shut up, you miserable... Torn to shreds, and then your hellbound pride. What? Save the batteries. Stay together. Singkat cerita, setelah perlahan-lahan menebus kabut, mereka akhirnya sampai di apotek yang mereka maksud. Kondisi apotek itu sangat sunyi, tapi pintunya terbuka lebar. Tanpa membuang waktu, mereka semua langsung mengumpulkan semua obat yang dibutuhkan. Tapi tak lama, Jim melihat orang-orang yang seperti terbungkus jaring laba-laba, dan jadi wadah telur-telur makhluk itu. Pain meds. No. Something fucking weird. Lalu makhluk seperti laba-laba pun muncul, menyerang mereka semua sehingga mereka terpaksa pergi dari sana. Mereka memang berhasil kabur dari sana, tapi dua orang harus meregang nyawa karena serangan makhluk seperti laba-laba tadi. Sekembalinya dari apotek, Jim begitu trauma dengan apa yang ia lihat tadi. Sementara Miss Carmody begitu puas, karena ucapannya terkait semua yang sedang terjadi ini seolah benar. Esok harinya, hampir semua orang yang tersisa di supermarket itu termasuk Jim, sudah jadi pengikut Miss Carmody, dan mereka percaya pada semua ucapannya. Sehingga, kini hanya tersisa David, dan 8 orang lain yang tidak mempercayainya. Mereka pun lantas membuat rencana untuk kabur dari supermarket itu, dan mencari tempat berlindung lain. Poured out his vial into the air, and there came a... Mine's just snap. Gone. David yang penasaran pada kabut misterius itu, kemudian berusaha menginterogasi salah satu tentara di sana, yaitu Michael,
Terlebih saat mereka mengetahui dua rekan Michael sudah tewas mendiskon umur tak lama setelah kabut itu muncul. Belum sempat David menginterogasi, Michael malah diseret oleh kelompok Miss Carmody dan dipaksa menceritakan semuanya. Michael pun lalu berkata, kalau kabut itu berasal dari kesalahan penelitian yang dilakukan tentara dan ilmuwan yang berusaha menciptakan lubang antar dimensi. Kegagalan itu, menurut Michael, membuat makhluk-makhluk aneh mulai memasuki dimensi manusia dan mengancam keselamatan umat manusia. Tapi bukannya dilindungi. Setelah Michael mengaku dan bercerita, Miss Carmody malah berniat menjadikan Michael tumbal agar Tuhan mau mengampuni mereka semua. Michael pun kemudian diserang oleh para pengikut Miss Carmody. Tak sampai di sana, saat sudah dalam kondisi terluka, Michael pun dilempar keluar sehingga ia pun tewas jadi santapan makhluk aneh di sana. Satu malam berlalu setelah tewasnya Michael. Pada pagi buta David dan kelompoknya mulai berusaha menjalankan rencananya, yaitu meninggalkan supermarket itu secara diam-diam. Akan tetapi, belum sempat keluar dari sana, ternyata Miss Carmody sudah tahu rencana kelompok David, sehingga ia dan kelompoknya menghalangi jalan keluar. Miss Carmody pun meminta para pengikutnya menangkap Billy, anak dari David, dan juga Amanda untuk dijadikan tumbal, karena ia yakin pengorbanan dari seorang anak tak berdosa bisa membuat Tuhan menghilangkan kabut misterius itu. Tapi, karena kondisi semakin kacau, Oli pun terpaksa menembak Miss Carmody sampai tewas. Lalu, setelah itu David dan kelompoknya langsung sesegera mungkin keluar dari sana. Saat sampai di luar, sekumpulan makhluk aneh mulai menyerang David dan kelompoknya. Sayangnya satu persatu dari mereka harus tewas, dan hanya tersisa David, Billy, Amanda, dan serta Irene saja yang tersisa. Mereka semua sudah aman di dalam mobil David, lalu David sempat mengambil revolver milik Amanda, sebelum akhirnya mereka pun bergegas pergi dari sana. Bergerak menyusuri jalanan berkabut, David akhirnya sampai di rumahnya. Tapi semua sudah berbeda. Rumahnya dipenuhi sarang laba-laba aneh, dan ia juga mendapati istrinya sudah tewas. Melihat itu, David pun tak kuasa menahan tangisannya. Melanjutkan perjalanan, David dan yang lain melihat kondisi kota sudah sangat hancur, berkabut, dan tak berbentuk. Mereka juga melihat makhluk-makhluk aneh semakin banyak di sana, bahkan ada yang ukurannya begitu besar, seolah ini memang akhir dunia seperti yang dikatakan Miss Carmody. Terus berjalan, pada akhirnya mereka tak bisa lanjut lagi karena mobil mereka kehabisan bensin. Pada momen ini, harapan sudah sirna, semuanya juga sudah pasrah. David lalu melihat revolver di tangannya, di sana ada 4 peluru tersisa sedangkan orang di mobil itu ada 5. Mereka pun akhirnya sepakat untuk mengakhiri semua di sini menggunakan revolver itu. Sementara David berkata kalau ia akan mendiskon umur dengan cara lain karena peluru revolver itu tak cukup. Meski keberatan sekali, pada akhirnya secara tragis David pun menghabisi semua orang di mobil itu termasuk anaknya sendiri. Dengan kondisi mental yang terguncang, David lalu keluar dari mobil dan siap menemui ajalnya. Namun tiba-tiba saja kabut aneh itu menghilang, makhluk-makhluk aneh tadi juga sirna. Lalu tak lama muncul sekelompok tentara yang menandai bahwa bencana itu sudah berakhir. David lalu melihat Karen, wanita yang pertama kali keluar dari supermarket tadi, yang ternyata berhasil selamat bersama anak-anaknya. Melihat itu, David semakin terguncang, karena seandainya ia sabar sedikit lagi saja, pasti ia tak perlu menghabisi teman-teman dan anaknya sendiri. Dan sesudah itu semua, film pun selesai. Oke semua, itu dia alur cerita dari film berjudul The Mist. Menurut admin, ini adalah salah satu film adaptasi novel Stephen King yang paling tragis, dan juga memorable.
Pesan utamanya jelas, bahwa terkadang monster terburuk bukanlah sesuatu yang ada di luar sana, tapi justru manusia itu sendiri. Endingnya pun benar-benar menusuk hati, meninggalkan penonton dengan rasa hampa sekaligus teror psikologis yang mendalam. Gue sendiri bisa kasih film ini nilai 7,5/10. Sekian buat video kali ini, gimana menurut kalian? Apakah endingnya terlalu kejam, atau justru masterpiece? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like dan share, serta subscribe supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.